Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putriana, NPM 1935106110. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merecovery data yang sudah dihapus. Nah, jadi di sini kita harus mencari nilai hash terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi hash calculator. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi kita tinggal masukkan data yang ingin kita ketahui nilai hashnya. Kita klik ini, lalu kita pilih data yang ingin kita ketahui nilai hashnya. Lalu di sini kita klik open saja. Nah, lalu kita langsung klik kalkulator. Nah, di sini sudah timbul nilai hashnya, terserah kita mau ngambil yang MD5 juga boleh. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat nilai hash dari barang bukti yang lainnya, misalnya dokumen. Nah, di sini lalu kita open, lalu kita bisa klikkan calculate. Nah, di sini sudah tertara juga nilai hash dari dokumen soal yang kita cari nilai hashnya tadi. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam FTK Imagen. Ya, lalu kita buka saja aplikasi FTK Imagen-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut. Lalu kita akan masuk ke file, lalu kita klik disk Imagen. Nah, di sini kan kita menggunakan flash disk, jadi kita pilih physical drive. Lalu kita klik next. Sini kita lihat yang USB-nya tuh SanDisk. Lalu finish. Nah, di sini kita add-kan saja ya, teman-teman. Lalu di sini pilih raw. Nah, di sini kita bisa mengisikan numbernya, terserah kita. Isi 001 barang bukti. Lalu di sini kita bikin Mister. Nah, lalu di sini kita bikin atasnya identifikasi barang bukti aja. Identifikasi barang bukti. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja klik next. Nah, di sini kita bisa memasukkan Imagen destination folder. Kita pilih ini. Nah, kita bikin folder baru di misalnya di mana ya? Di data lokal dia aja deh. Nah, di sini kita bikin namanya itu terserah kita ya, mau bikin autopsi pun boleh juga. Di sini kita bikin saja apa ya? Digital forensik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memilih tempat kita menyimpannya. Lalu selanjutnya, lalu kita diisi di sini nama filenya itu terserah kita, misalnya barang bukti ya. Barang bukti. Lalu kita finish. Di sini passwordnya kita masukkan saja. 1 2 3 4 5. Nah, ini dia sedang melakukan proses FTK Imagen. Jadi proses ini cukup memakan waktu yang lama karena tergantung juga sama laptop ataupun hard disk yang kita flash disk yang kita gunakan. Nah, jadi di sini proses FTK Imagen-nya sudah hampir selesai dan dia memakan waktu yang cukup lama, yaitu 30 menit 43 detik. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan
FTK Imager pada file-file yang kita hapus tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan autopsi ataupun recovery data yang sudah kita hapus menggunakan aplikasi autopsi 4.19.3. Nah, di sini kita bisa mengklik create a new case. Lalu di sini namanya kita buat saja hasil autopsi. Di sini kita buat folder dengan nama autopsi saja. Sebagai tempat penyimpanan hasil dari autopsi kita tadi. Nah, jika sudah, kita pilih folder tersebut, lalu kita pilih select. Nah, selanjutnya kita klik saja tombol next. Di sini kita bisa isikan numbernya berapa, misalnya 004. Sini Mister. Ini gunakan nomor telepon, dan ini kita bikin aja analisis. Sebentar. Di sini kita bisa membuatkan investigasi barang bukti. Lalu kita klik finish. Nah, di sini dia akan melakukan proses analisis tadi. Kita tunggu. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya di sini kita pilih generate new hostname based on data source name, lalu kita nextkan saja. Lalu di sini untuk select data sort type-nya kita pilih disk imager or VM file. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita pilih barang bukti yang sudah kita lakukan FTK imagernya tadi. Ini namanya lalu kita klik open, lalu kita klik next. Nah, di sini kita pilih semuanya saja, lalu kita klik next lagi. Baiklah, di video selanjutnya saya akan melakukan analisis pada sebuah gambar. Apakah gambar ini sudah diedit ataupun belum. Nah, di sini saya akan menganalisisnya menggunakan tools Magnifier. Yang pertama, kita buka saja tools ini, kita klik. Lalu di sini kita juga bisa melakukan pensettingan. Seperti kita bisa menaikkan kontras warnanya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat pixel dari warna gambar yang kita analisis. Nah, gambar yang dilakukan editing bakalan berbeda dengan gambar yang belum dilakukan, karena dia bakalan menampilkan warna pixel yang agak berbeda.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini warna piksel yang ada pada gambar tersebut. Nih, seperti ini. Itu warna piksel sama yang lainnya itu berbeda gitu. Apakah gambar ini ditambahkan ataupun tidak, nanti kita bisa lihat juga di tools yang lainnya, karena menggunakan Magnifier ini juga hasilnya kurang signifikan gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan clone detection. Jadi kalau kita menggunakan clone detection ini, dia akan menampilkan titik-titik merah gitu terhadap gambar yang ditambahkan ataupun sudah diedit. Sini kita juga bisa atur nih. Nah, di sini dia bakalan memproses gambar yang sudah kita analisis. Tetapi karena jaringannya yang kurang memadai, dia bakalan cukup lama, cukup waktu juga untuk melakukan analisis ini gitu. Nah, karena di sini garis-garisnya belum muncul juga, lalu kita masuk ke tahap berikutnya menggunakan error level analysis. Nah, di sini dia bakalan menampilkan warna kayak hitam seperti itu, dan dia bakalan merujuk ke gambar yang mungkin ada kayak garis-garis putihnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar kapal ini sangat jelas sekali garis-garis putih di bagian pinggir-pinggir kapal ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu noise analysis. Di noise analysis ini, dia gambar yang diduplikasi itu bakalan hampir tidak terlihat. Gambar yang ditambahkan hampir tidak terlihat seperti ini. Gambar kapalnya itu hampir sangat-sangat tidak terlihat ya. Nah, selanjutnya yaitu kita bakalan menganalisis menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, di PCA ini dia juga kalau menurut saya kurang signifikan hasil yang kita dapat karena agak sulit juga melakukan analisis menggunakan PCA ini. Nah, selanjutnya kita bakalan menganalisis menggunakan metadata. Kalau menggunakan metadata, kita bakalan tahu foto tersebut sudah melakukan editing ataupun belum. Jadi, menurut saya informasi yang kita bisa dapat dari metadata ini sangat signifikan sekali. Lalu kita klik saja metadata ini. Nah, di sini kita bisa melihat foto tersebut sudah dilakukan pengeditan menggunakan Adobe Photoshop CC 2014. Lalu di sini modif datanya juga sudah kita tahu. Nih tanggal sama tahunnya, terus jamnya dan waktunya juga. Jadi menurut saya kalau menggunakan metadata ini itu sangat menunjukkan bahwa foto tersebut sudah dilakukan editingnya atau belum gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan melakukan analisis menggunakan string extraction. Nah, untuk menggunakan string extraction ini dia hasilnya itu akan berbentuk string, tetapi kalau menggunakan string detection ini lebih signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat tuh sama kan dia menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 2014 dengan waktu dan tanggal, jam juga ditarakan di sana. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang mengenai foto tersebut. Di sini juga banyak informasi lainnya. Dan dia berbentuk string gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, melakukan analisis menggunakan
McNeiver, lalu menggunakan clone detection, error level analysis, noise analysis, PCA, main data, dan string extraction. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini kita mencari informasi yang mengenai apa yang kita akses menggunakan Google ataupun Chrome ataupun Firefox menggunakan SQLite Manager. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ke dalam SQLite Manager dengan mendownload SQLite Manager itu terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kita lihat, saya sudah masuk ke dalam SQLite Manager itu. Nah, di sini saya ingin mencari tahu informasi mengenai mouse splice, lalu kita ketikkan saja perintah seperti ini. Saya sudah melakukannya, yaitu select bintang from, lalu nama mouse splice-nya. Nah, selanjutnya di sini jika kita sudah mengexecute ataupun mengenter, lalu dia akan menampilkan informasi-informasi seperti yang bisa kita lihat ini. Di sini ada URL yaitu mengenai kita sudah melakukan akses WhatsApp, dan di sini juga ada URL nilai hashnya, dan di sini juga ada deskripsinya. Nah, juga kita bisa lihat juga informasi-informasi lainnya apa saja yang dilakukan ataupun apa saja yang pencarian kita di dalam Google tersebut. Nah, di sini ada tentang kuliah atau pengertian interaksi manusia dan kelompok. Di sini kita bisa lihat juga judulnya itu tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Nilai hashnya juga ada, dan description-nya juga ada di sini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini kita mencari informasi yang mengenai apa yang kita akses menggunakan Google ataupun Chrome ataupun Firefox menggunakan SQLite Manager. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ke dalam SQLite Manager dengan mendownload SQLite Manager itu terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kita lihat, saya sudah masuk ke dalam SQLite Manager itu. Nah, di sini saya ingin mencari tahu informasi mengenai mouse splice, lalu kita ketikkan saja perintah seperti ini. Saya sudah melakukannya, yaitu select bintang from, lalu nama mouse splice-nya. Nah, selanjutnya di sini jika kita sudah mengexecute ataupun mengenter, lalu dia akan menampilkan informasi-informasi seperti yang bisa kita lihat ini. Di sini ada URL yaitu mengenai kita sudah melakukan akses WhatsApp, dan di sini juga ada URL nilai hashnya, dan di sini juga ada deskripsinya. Nah, juga kita bisa lihat juga informasi-informasi lainnya apa saja yang dilakukan ataupun apa saja yang pencarian kita di dalam Google tersebut. Nah, di sini ada tentang kuliah atau pengertian interaksi manusia dan kelompok. Di sini kita bisa lihat juga judulnya itu tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Nilai hashnya juga ada, dan description-nya juga ada di sini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu soal kelima. Langsung saja kita lihat soal kelima itu menggunakan. Nah, selanjutnya kita bakalan melakukan pengambilan domain dan subdomain dari sebuah nama domain.
Dan di sini kita juga bakalan melihat status subdomain tersebut dan melihat IP dari domain tersebut. Caranya kita masuk ke dalam sudo dulu atau superroot. Lalu kita enterkan, kita masukkan password kita di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam superroot. Jadi kita masuk dulu ke dalam folder subdomain tersebut. cd subdomain. Lalu kita enterkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder subdomain. Selanjutnya kita bakalan mengetikkan perintah bash sudomi /d draw.oi. Nama domainnya ini draw.oi. Kita spasi lalu garis strip 2 kali, terus HTML spasi strip al. Lalu kita enterkan saja ya teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya di sini kita juga memerlukan koneksi internet yang bagus karena ini ditentuin juga sama koneksi internet kita. Nah, di sini karena internet saya kurang bagus, jadi dia tidak menampilkan subdomainnya. Nah, jadi di sini karena jaringan saya kurang bagus, dia hanya sukses tapi tidak IP-nya tidak ditampilkan begitu. Dan kita tidak bisa juga melihat domainnya itu subdomainnya itu statusnya live ataupun tidak live gitu. Nah, jadi kita bakalan melihat di sini open folder. Nah, kita buka ke folder output ini. Nah, di sini ada dua karena tadi saya sudah melakukan 2 kali. Kita lihat saja yang draw.io. Nah, di sini kita bisa melihat yang kita buka saja yang index.html. Nah, jadi di sini karena koneksinya kurang bagus, maka dia juga tidak menampilkan subdomainnya. Dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi begitu. Tetapi kalau seandainya jaringan kita bagus, dia bakalan menampilkan total subdomain dan juga menampilkan live atau dead dari subdomain tersebut. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kehilafan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.